FAM level sampah terburuk tu bukan setakat orang Malaysia dah tahu. Ni orang daripada negara-negara lain ni. Orang-orang Indonesia, kita punya team dah lah tak power. Gameplay dah teruk. Tolonglah berubah. Tolonglah sesiapa dekat pihak atasan yang nampak video ni, tolonglah hire a proper team, a proper social media team. Yang ada sekarang orang ni memalukan. Aneh dari Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF membuat saya pribadi sangat muak dan menjijikkan. Ketua AFF ngambek dengan pilihan para pemain timnas Indonesia jika pada akhirnya skuad Garuda lebih memilih menjalani uji coba dengan timnas Rusia. Akan jauh lebih manfaat daripada bertanding dengan Manchester United walaupun mereka adalah klub raksasa Inggris. Jika itu benar-benar terjadi, maka hampir dipastikan membuat ketua AFF murka. Pemain Indonesia akan menolak bermain dalam laga ASEAN All-Star melawan Manchester United pada akhir Mei mendatang. Laga ASEAN All-Star yang akan dilaksanakan di Stadion Bukit Jalil Malaysia itu mengundang 12 pemain dari setiap negara dalam kawasan AFF. Selain itu juga sulit bagi pemain timnas Indonesia lainnya untuk ikut serta dalam skuad ASEAN All-Star, mengingat pada bulan Juni ada 2 laga penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi menurut saya pemain Indonesia itu harus fokus saja pada laga-laga penting yang telah terjadwal. Efek nyinyir. AFF kacau, Malaysia ruwet, Malaysia dituding ganggu Indonesia jelang Piala Dunia 2026 usai pemain inti absen di ASEAN All-Star versus MU. Hubungan antar negara ASEAN kembali memanas, kali ini dipicu oleh batalnya laga antara ASEAN All-Stars versus Manchester United yang sedianya digelar di Kuala Lumpur. Alih-alih mencari solusi, Malaysia justru dianggap menyulut api konflik dengan menyindir keras absennya para pemain inti Indonesia dari skuad All-Stars. Namun kini, arah tudingan berbalik. Malaysia sendiri justru dituding mengganggu fokus Indonesia yang sedang bersiap tampil di fase penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketegangan memuncak, Malaysia sindir Indonesia, tapi kena balik ketika pemain-pemain utama timnas Indonesia seperti Jai Idzas, Mayes Hilgers, Kevin Dix, dan Tom Haye memutuskan untuk tidak ambil bagian dalam laga ASEAN All-Stars. Pihak media dan pejabat sepak bola Malaysia secara terbuka menyebut Indonesia tidak komitmen terhadap agenda bersama AFF. Namun langkah itu dibela banyak pihak di tanah air, karena laga tersebut tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA dan jelas berbenturan dengan program latihan intensif skuad Garuda. Jelas-jelas Indonesia sedang bersiap menuju sejarah besar lolos ke Piala Dunia, tapi malah diganggu dengan agenda yang bukan prioritas. Siapa yang sebenarnya egois? Ujar salah satu pengamat sepak bola nasional. Bahkan muncul dugaan bahwa sindiran Malaysia hanyalah upaya untuk menutupi kegagalan internal mereka sendiri dalam menarik sponsor dan menjaga hubungan baik dengan klub-klub Eropa seperti Manchester United. Malaysia dituding politisasi sepak bola. Ketegangan meningkat setelah sejumlah tokoh sepak bola Indonesia menilai Malaysia telah menjadikan isu ini sebagai alat tekanan politik olahraga di level regional. Beberapa bahkan menyebut langkah Malaysia ini sebagai taktik pengalihan isu, menyusul buruknya performa mereka di level internasional dalam beberapa tahun terakhir. AFF seharusnya mendukung negara anggotanya yang sedang naik kelas, bukan justru menjegalnya dengan tekanan moral seperti ini, ujar seorang mantan pelatih timnas Indonesia. Indonesia fokus lolos Piala Dunia di tengah segala sorotan dan kritik dari luar, Indonesia tetap tenang. PSSI telah menyatakan bahwa mereka akan selalu mengedepankan program jangka panjang untuk prestasi global, bukan sekadar eksibisi seremonial. Beberapa pemain Indonesia seperti Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari memang masuk dalam skuad ASEAN All-Stars. Tapi keputusannya disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan kesiapan menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Penutup, Malaysia boleh nyinyir, tapi Indonesia tetap fokus. Bagi skuad Garuda, mimpi bermain di panggung Piala Dunia jauh lebih penting daripada terlibat dalam pertunjukan tanpa arah yang kini justru mempermalukan AFF sendiri. Dengan panasnya situasi ini, satu hal menjadi jelas, AFF butuh perombakan, bukan saling menyalahkan.
kekacauan di tubuh Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, tak kunjung mereda. Setelah laga eksibisi ASEAN All Stars melawan Manchester United dibatalkan secara sepihak oleh pihak MU karena dianggap tak layak secara teknis dan komersial, kini konflik semakin meruncing antara Malaysia dan Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan media-media di negeri jiran menyindir keras keputusan Indonesia yang tidak mengizinkan sejumlah pemain intinya bergabung di laga ASEAN All Stars. Bahkan, secara terang-terangan menyebut Indonesia egois dan merusak semangat kolektif ASEAN, namun tudingan itu berbalik menjadi bumerang. Sejumlah pengamat dan netizen di Indonesia menilai Malaysia justru sedang memainkan taktik gangguan psikologis jelang fase krusial kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia tengah berada dalam momentum terbaiknya. Malaysia dituding sengaja mainkan tekanan politik sepak bola di media sosial. Tagar fokus Piala Dunia dan stop ganggu Indonesia sempat viral. Banyak netizen menyebut Malaysia tidak rela melihat Indonesia naik kelas di panggung global. Bahkan, sejumlah tokoh menuding Malaysia dan sebagian pihak di AFF secara halus mencoba menghambat fokus Indonesia dengan membesar-besarkan absennya pemain dari laga ASEAN All Stars, yang bukan agenda resmi FIFA. Sudah jelas bukan kalender FIFA. Pemain juga punya hak untuk memilih. Tapi kenapa hanya Indonesia yang diserang? Ada nuansa iri dan tekanan terselubung, kata analis sepak bola Asia Tenggara, Iqbal Ramadan. Beberapa juga menyebut AFF selama ini terlalu condong ke arah Malaysia dan Thailand, dan tidak siap jika Indonesia mulai mengambil alih dominasi dalam pengaruh sepak bola kawasan. Siapa saja pemain yang tidak dimainkan? Pemain-pemain kunci Indonesia yang absen dari ASEAN All Stars antara lain, Jay Idzesme S. Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Jordi Amat, diragukan karena cedera ringan. Semua nama ini adalah pemain vital dalam formasi Shin Taeyong untuk menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia, termasuk Irak dan Vietnam. Lebih baik mereka fokus latihan dan chemistry dengan tim utama daripada buang energi untuk laga formalitas. Timnas bukan alat pencitraan regional. Komentar netizen Dani Garuda 99 di X, dulu Twitter. AFF dianggap gagal total. Banyak pengamat juga menyayangkan sikap AFF yang tidak netral dan terkesan lebih memperkeruh suasana dibanding meredam konflik. Seharusnya, AFF berperan sebagai penyatu, bukan provokator di tengah situasi yang menuntut profesionalitas tinggi dari negara-negara anggotanya. Laga ASEAN All Stars yang semula digadang-gadang akan menjadi panggung persahabatan dan promosi sepak bola ASEAN kini justru menjadi luka terbuka di antara federasi anggota. Indonesia tetap fokus. Target lolos ke putaran ketiga. PSSI, dalam beberapa pernyataan tetap tenang menghadapi situasi ini. Mereka menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, target yang belum pernah diraih sebelumnya.